Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 dan 6? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan ini Pak Pras akan membahas tugas minggu lalu, yaitu tentang cerita tokoh perjanjian lama, Hosea dan Rut, Simeon dan Nathan ya. Untuk yang kelas 5 Hosea dan Rut, kelas 6 Simeon dan Nathan. Kita coba mencari mengenai kisah Hosea. Langsung saja ya, karena ini waktunya sudah siang. Hosea artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Jadi nama Hosea ini ada artinya. Seorang dari ke-12 nabi kecil dalam kitab suci Ibrani, seorang nabi di Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan menikah dengan seorang pelacur atas perintah Allah ya. Jadi Hosea ini diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan seorang pelacur sebagai gambaran mengenai relasi Allah dengan umatnya dan mempertontonkan kemerosotan Israel. Hosea memiliki 3 orang anak yang diberi nama-nama simbolis, yaitu Yisril, ya, Yisril, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Ya, begitu. Kemudian, nah ini pemikiran Hosea, ya, Hosea sangat menekankan bahwa hanya kasih setia dan belas kasihan Allah yang dapat mendatangkan anugerah bagi bangsa Israel. Namun, dosa membuat bangsa Israel mengalami hukuman dari Allah, yaitu hukuman yang bertujuan untuk mendisiplinkan umat. Nah, ini ya. Ini sama dengan kita dengan Allah. Sama dengan hubungan kita dengan Allah. Kadang kita juga bikin kesalahan, kadang kita juga bikin kekeliruan, baik itu perkataan, perbuatan, maupun tindakan, niat, pikiran, begitu ya. Tapi Allah itu maha setia. Jadi Allah selalu mengampuni bangsa Israel. Sebagai gambaran, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita juga. Nah, ini beberapa pekerjaan kalian kemarin, Pak Pras sudah cek dan secara garis besar memang sama ya. Oh iya, tulisan mengenai Hosea dan Rut ini memang tidak banyak beredar di jejaring internet ya. Jadi jika kalian menuliskan hal itu ya tidak apa-apa. Karena memang kemarin Pak Pras memberikan perintah untuk mencari sesuai dengan referensi kalian. Kalian cari. Ya, bagus. Pak Pras apresiasi pekerjaan kalian. Artinya kalian sudah mempunyai minat dan minat untuk literasi ya, minat untuk membaca. Namun juga beberapa diantaranya masih ada yang kurang teliti dalam membaca. Ya diperbaiki lagi lah, nggak apa-apa ya. Ini Hosea. Ya memang sebagian besar menceritakan Hosea adalah seorang nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi ini. Melaksanakan tugas pelayanan sebagai nabi sekitar tahun 750 sebelum Masehi, menikah dengan seorang pelacur ya. Memang sumbernya begitu ya. Loh kok nabi menikah dengan seorang pelacur? Itu adalah utusan Allah ya, perintah Allah kepada Nabi Hosea untuk menikah dengan seorang pelacur sebagai tanda kepada bangsa Israel bahwa Allah itu maha setia dan maha pengampun ya. Hosea nabi yang dipanggil melayani Allah pada pemerintahan Raja Yerobeam. Iya betul. Yerobeam 2. Sekitar tahun 760 ya, 750 760 sebelum Masehi lah ya. Ia melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Yesaya. Iya benar. Masa-masa Nabi Amos, Nabi Yesaya, Nabi Hosea itu adalah ketika raja-raja Israel berkuasa ya. Nah ini Raja Uzia, Raja Ahaz, Raja Hizkia, Raja Yehuda. Nah ini ya bagus. Nama Hosea berarti keselamatan ada pada Tuhan. Benar. Ya.
Pengalaman Hosea dengan istrinya menjadi sarana Allah yang mau menyadarkan bangsa Israel yang telah berpaling cintanya pada dewa-dewa yang lain. Ya, betul. Nah, kurang lebih sama. Hosea adalah anak Beeri, artinya keselamatan ada pada Tuhan. Mempunyai 3 orang anak, Yisril, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Iya. Kurang lebih begitu ya kisah mengenai Hosea. Nabi yang membimbing warga Israel ke jalan yang benar. Iya. Sebagian besar tugas seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama atau di kitab Perjanjian Lama, Pak Pras rasa keseluruhan tugasnya adalah membimbing warga Israel ke jalan yang benar. Betul. Ya. Kemudian sekarang kita beralih ke Rut ya. Langsung aja. Rut. Ini Rut yang terkenal itu adalah sikapnya yang taat dan setia kepada Tuhan Allah ya. Dan juga menjadi terkenal karena Rut itu adalah salah seorang yang dipercaya sebagai nenek moyang dari Yesus Kristus. Begitu ya. Pada akhirnya Rut menjadi istri Boas. Ya. Boas itu siapa? Boas itu adalah salah satu anak dari Salmon dan istrinya Rahab. Ia dan istrinya Rut mempunyai seorang anak bernama Obed. Ya, jadi Boas ini anak Rahab dan Salmon. Rut menikah dengan Boas, kemudian punya anak bernama Obed. Obed ini kemudian punya anak bernama Isai. Isai itu adalah ayahnya Daud. Ya. Daud adalah raja bangsa Israel yang kemudian Daud memperanakkan Salomo, punya anak Salomo dan seterusnya sampai pada akhirnya Yusuf dan akhirnya Yesus ya. Ini para ahli masih tidak sependapat dengan waktu penulisan kitab Rut yang pasti, tapi diperkirakan kitab Rut ditulis di zaman awal kerajaan sampai zaman setelah pembuangan ya. Jadi kitab Rut itu masih diperbincangkan sampai sekarang ya. Nah, ini mengenai Rut. Tidak banyak kisah tentang Rut ya, tidak banyak yang bisa kita cari dari media referensi manapun. Ini tidak ya, banyak tulisan yang tidak begitu lengkap mengenai Rut ya. Secara garis besar Rut adalah perempuan Moab yang menikah. Kemudian yang menikah dengan Mahlon, ini suami pertama, kemudian suami pertama meninggal, lalu dia menikah dengan Boas, yang kemudian akhirnya menjadi salah satu dari nenek moyang Yesus Kristus, begitu ya. Sebagian besar pekerjaan kalian juga menyebutkan hal yang sama. Ya ini. Ya, sebagian besar. Ya, begitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Hosea dan Rut. Lalu kita akan beranjak ke materi yang kelas 6 ya. Materi yang kelas 6 yaitu Simeon. Simeon siapa kemarin? Simeon ini dia ya. Simeon anak Yakub.
Baik, kita akan coba cari. Memang ini tulisannya sangat-sangat sedikit sekali ya. Simeon anak Yakub. Ya, ini Simeon anak Yakub. Kalau tulisan kalian seperti apa ya? Coba Pak Pras lihat. Nah ini. Jadi Simeon ini adalah anak kedua Yakub dan istri pertamanya bernama Lea. Ya. Simeon merupakan orang yang saleh. Oh ini. Oh ya. Oke. Simeon anak Yakub. Kita coba cari ya Simeon anak Yakub ya. Simeon anak Yakub. Ya, sangat sedikit sekali ya. Sedikit sekali mengenai Simeon. Sangat sedikit sekali. Oke, itu yang bisa Pak Pras carikan mengenai Simeon anak Yakub. Nama Simeon tampaknya merupakan konstruksi atau penyingkatan sama. Mendengarkan beritaanku ya bahwa Rahel adalah istri kesayangan Yakub. Ya, jadi ibunya Simeon ini sepertinya menderita apabila mengerti Yakub itu lebih menyayangi Rahel. Menurut Torah itu adalah 5 kitab pertama Alkitab Ibrani, ya, atau disebut dengan Pentateuch. Ketika adik perempuan Simeon, Dina, diperkosa oleh Sikem, anak Hamor, penguasa kota Sikem, ia dan saudaranya Lewi, ya, anak ketiga dari Yakub, membantai seluruh penduduk kota itu dan sebagai pembalasan mereka. Ini ada di kitab Kejadian ayat bab 34 ayat 25. Pada waktu anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli makanan, mereka tidak mengenali Yusuf, saudara laki-laki yang sekarang menjadi buruan. Sebaliknya, Yusuf mengenali mereka dan membuat alasan untuk menahan mereka dengan tuduhan mata-mata. Kemudian mereka menjemput anak laki termuda bernama Benyamin sebagai jaminan. Yusuf mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf datang kembali dengan membawa Benyamin, maka dikeluarkannyalah Simeon dan dibawa kepada mereka. Jadi Simeon ini masih saudara sama Yusuf ya. Tidak apa-apa, Pak Pras bisa memahami bahwa riwayat mengenai Simeon anak Yakub ini memang tidak banyak dituliskan dalam dalam jejaring sosial ya. Simeon lahir pada Simeon salah satu dari 12 suku yang membentuk bangsa Israel. Iya. Anak Yakub begitu, memang tidak banyak ya informasi mengenai Simeon ini. Ada yang salah, keliru tokoh juga. Simeon yang lahir ketika Yesus sudah lahir itu, Simeon yang sudah hidup pada saat Yesus lahir itu. Simeon adalah seorang imam yang benar, saleh, diurapi Roh Kudus, dijanjikan untuk melihat Kristus. Ini mungkin keliru referensi ya, karena memang tulisan Simeon ini hanya sedikit sekali. Ya, Pak Pras bisa memahami itu, tapi yang jelas Pak Pras mengapresiasi pekerjaan kalian yang sudah mengerjakan dengan baik ya. Terima kasih, dan kita akan melanjutkan ke kisah Natan ya. Kisah Nabi Natan. Ini Nabi Natan. Oh, ini dia. Coba kita lihat ya.
Nabi Nathan adalah salah satu yang mencatat riwayat hidup Daud dan Salomo. Daud menamakan salah satu putranya Nathan, sama seperti nabi ini. Nathan putra Daud ini dicatat dalam silsilah Yesus Kristus di Injil Lukas. Nah, jadi nama Nathan ini juga double-double ya. Ada yang Nathan anaknya Daud, tapi ini Pak Pras lebih mengerucutkan yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan adalah nabi pada zaman Raja Daud yang dicatat di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama kitab Kristen. Kira-kira periode hidupnya tahun 1000 sebelum Masehi ya. Daud mengumpulkan banyak ini. Nubuat yang penting adalah firman Tuhan. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Menurut orang Kristen ini digenapi oleh Yesus Kristus ya. Yesus Kristus anak Daud yang menjadi raja selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Nabi Nathan juga dikirim Tuhan untuk menegur Daud atas perbuatannya berzina dengan Batsheba dan menyuruh bunuh Uria atau suami Batsheba supaya Daud dapat memberi istri Batsheba. Ia menubuatkan Tuhan atas dosa ini. Nah, ini Nabi Nathan, ini pergantian tahta. Nabi Nathan ikut menghadap untuk mendukung informasi ini. Mendengar itu Daud menyerupai Imam Zadok. Nabi Nathan membawa Salomo dengan naik baga betina kendaraan Daud sendiri. Ini pada saat Salomo menjadi raja atas Israel ya. Menulis riwayat hidup Salomo ini Nabi Nathan. Nabi Nathan diperingati 24 Oktober di Gereja Ortodoks Timur, Gereja Katolik Timur ya, sama dengan kita ya, cuman mereka di daerah timur yang mengikuti ritual Bizantin. Begitu. Kemudian kita coba lihat dengan pekerjaan kalian. Nabi Nathan salah satu yang mencatat riwayat hidup Daud ya. Ya, memang begitu. Ini berapa ya, Nabi Nathan. Nabi Nathan memang sedikit ya. Ya, dikirim Tuhan. Oh ini sama ya dengan Wikipedia tadi ya. Tidak apa-apa. Memang referensinya banyak sekali dari situ. Yang lainnya coba yang kelas 6. Maura. Nathan adalah nabi perjanjian lama. Betul. Nathan juga menghardik Daud karena menyebabkan kematian Uria, seorang pejuangnya, dan karena mengambil istri Uria Batsheba. Betul. Betul. Lalu begitu yang bisa Pak Pras berikan dalam pembahasan ini ya. Problemnya ada di Simeon ini ya. Simeon ini ada yang Simeon anak Yakub, ada yang Simeon orang saleh ya. Tapi secara garis besar apa yang kalian tuliskan dan apa yang kalian kerjakan itu sudah baik, sudah bagus. Pak Pras apresiasi, untuk kemudian Pak Pras simpan sebagai arsip ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, jaga pola makan. Apabila ada yang kurang dari Pak Pras mohon maaf ya. Untuk hari ini tidak ada tugas, hanya sekedar pembahasan saja atau review-review dari tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai tokoh perjanjian baru, begitu ya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.